Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayi Sekululya, perwakilan dari kelompok saya yang beranggotakan Muhammad Fadlan dan Rakasya Budibuana. Saya ingin mempresentasikan tentang model taksonomi Bloom yang disandingkan dengan FPP untuk yang dikembangkan. Itu dia. Simak penjelasannya. Pertama-tama tentunya saya akan menjelaskan tentang taksonomi Bloom. Apa sih taksonomi Bloom? Jadi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan pendidikan nasional terdapat 3 domain atau ranah kompetensi, yakni kognitif, afektif, dan psikomotor. Setiap domain tersebut dibagi kembali ke dalam pembagian yang lebih rinci berdasarkan hierarkinya. Benjamin S. Bloom amat populer di dunia pendidikan. Walaupun yang menyusun taksonomi atau klasifikasi kategori penggolongan tersebut bukan hanya Bloom seorang, Elwood dan Klonowski membuat perbedaan antara penilaian pembelajaran dengan penilaian untuk belajar, dengan tujuan untuk pembelajaran adalah memberi umpan balik kepada siswa agar siswa dapat memahami pembelajaran mereka sendiri untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Di sini juga ada kata kerja operasional kognitif dan ada kata kerja operasional psikomotor. Nah, dan juga terdapat 2 jenis kriteria, yaitu kriteria analitis dan kriteria holistik, yang mencakup ada rubrik analitik dan rubrik holistik. Nah, sekarang kita masuk ke dalam sejarah taksonomi Bloom. Menurut uraian Sheehan dan Rangkuti di tahun 2017 mengemukakan taksonomi berasal dari 2 kata dalam bahasa Yunani, yaitu tasian yang berarti mengklasifikasi dan nomos yang berarti aturan. Jadi taksonomi berarti hierarki klasifikasi atas prinsip dasar atau aturan. Istilah ini kemudian digunakan oleh Benjamin Samuel S. Bloom, seorang psikolog bidang pendidikan yang menemukan penelitian yang mengembangkan mengenai kemampuan berpikir. Dalam proses pembelajaran, S. Bloom lahir pada tanggal 21 Februari 1913 di Landsport. Kemudian Pennsylvania dan berhasil meraih doktor di bidang pendidikan dari The University of Chicago pada tahun 1942. Ia dikenal sebagai konsultan dan aktivis internasional di bidang pendidikan dan berhasil membuat perubahan besar dalam sistem pendidikan di India. Ia mendirikan The International Association for the Evaluation of Education Assessment, the IEA, dan mengembangkan The National Evaluation dan Statistic Analysis program pada Universitas of Chicago. Di akhir hayatnya, Bloom menjabat sebagai Chairman of Research and Development Committee of the College Entrance Examination. Gitu. Nah, ia meninggal pada 13 September 1999. Sejarah taksonomi Bloom bermula ketika awal tahun 1950-an. Dalam konferensi Asosiasi Psikolog Amerika, Bloom dan kawan-kawan mengemukakan bahwa evaluasi belajar yang banyak disusun di sekolah. Ternyata presentasinya terbanyak butir soal yang diajukan hanya meminta siswa untuk mengutarakan hafalan mereka. Akhirnya pada tahun 1996, Bloom, Engelhardt, Forsfield, and Catwall berhasil mengenalkan kerangka konsep kemampuan berpikir yang dinamakan taksonomi Bloom. Jadi taksonomi Bloom adalah struktur hierarki yang mengidentifikasi skill mulai dari tingkat yang rendah hingga yang paling. Revisi taksonomi Bloom. Dalam bidang pendidikan, tujuan-tujuan yang dirumuskan mengidentifikasikan apa yang guru inginkan pada siswa pelajarannya. Pembelajaran yang dilakukan oleh guru dimaksudkan mencapai tujuan pembelajaran. Saat ini, rumusan tujuan pendidikan oleh Badan Nasional Standar Pendidikan atau singkat jadi BNSP
tertuang dalam standar isi dan diperinci dalam standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar yaitu KD sesuai dengan mata pelajaran dan tingkat satuan pendidikan. Guru yang diberikan tugas menyusun indikator-indikator tersebut ataupun tujuan pembelajaran yang lebih mudah dipahami dan diukur berdasarkan dari SK dan KD. Jika dalam taksonomi Bloom hanya memiliki satu dimensi, sedangkan taksonomi revisi ini memiliki dua dimensi yang proses kognitif dan pengetahuan. Dalam revisi taksonomi Bloom ada beberapa hal yang menjadi fokus utama, diantaranya bagaimana memilih dan merancang instrumen-instrumen asesmen yang menghasilkan informasi yang akurat tentang seberapa bagus hasil belajar siswa sehingga guru dapat yakin bahwa tujuan aktivitas pembelajaran dan asesmennya saling bersesuaian. SK dan KD yang dirumuskan oleh BNSP masih bersifat umum dan belum terukur. Sehingga guru perlu merumuskan indikator atau tujuan pencapaian hasil belajar siswa yang lebih rinci. Tabel taksonomi dapat dipakai untuk mengkategorikan tujuan-tujuan supaya guru-guru yang menarik kesimpulan yang tepat tentang tujuan-tujuan pendidikan. Jika guru menggunakan tabel taksonomi, maka mereka dapat secara jelas melihat tujuan-tujuan pembelajaran dan hubungan-hubungan di antara tujuan-tujuan tertentu. Lalu tujuan pendidikan perlu dikategorikan karena beberapa alasan. Yang pertama, kategori dalam kerangka berpikir ini memungkinkan para pendidik mengkaji tujuan-tujuan pendidikan dari kacamata siswa. Yang kedua, kategori dengan kerangka berpikir ini membantu para pendidik memikirkan berbagai kemungkinan dalam pendidikan. Yang ketiga, kategorisasi dengan kerangka pikir ini membantu para pendidik melihat hubungan integral antara proses kognitif yang inheren dalam tujuan pendidikan. Dan yang keempat, ini yang terakhir, mampu menjawab pertanyaan tentang asesmen. Terdapat perbedaan antara aktivitas dan tujuan pembelajaran. Aktivitas merupakan alat untuk mencapai tujuan. Tujuan menentukan hasil, akibat, dan perubahan-perubahan yang diharapkan. Aktivitas pembelajaran seperti membaca buku, mendengarkan, melakukan eksperimen, berkarya wisata, semua ini merupakan cara untuk mencapai tujuan. Untuk merumuskan tujuan pembelajaran harus diketahui terlebih dahulu pengetahuan dan proses kognitif yang mesti dipelajari atau dan dimilikinya. Revisi taksonomi Bloom diajukan secara umum untuk lebih melihat ke depan atau ahead of time dan merespon tuntutan berkembangnya komunitas pendidikan, termasuk pada bagaimana anak-anak berkembang dan belajar serta bagaimana guru menyiapkan bahan ajar. Seluruhnya mengalami perkembangan yang signifikan bila dibandingkan dengan puluhan tahun yang lalu. Lalu, fokus utama revisi taksonomi Bloom yang dimaksudkan pada daya aplikasinya terhadap penyusunan kurikulum, desain instruksional, penilaian dan gabungan ketiganya dalam buku A Taxonomy of for Learning, Teaching and Assessment. Penyusunan melengkapi fokus utama ini dengan bab-bab terkait tiga kepentingan tersebut. Oke, lalu selanjutnya ada judul tentang prinsip belajar yang melandasi taksonomi Bloom. Prinsip belajar sebagai dasar dalam upaya pembelajaran ini meliputi yang pertama, kematangan jasmani dan rohani. Kematangan jasmani ini telah sampai pada batas minimal umur serta kondisi fisiknya cukup kuat untuk melakukan kegiatan belajar. Sedangkan kematangan rohaninya itu telah memiliki kemampuan secara psikologis untuk melakukan kegiatan belajar seperti kemampuan berpikir, ingatan, dan sebagainya. Yang kedua,
Ada kesiapan. Kesiapan ini harus dimiliki oleh seorang yang hendak melakukan kegiatan belajar, yaitu kemampuan yang cukup baik fisik, mental maupun perlengkapan belajar. Kesiapan fisik berarti memiliki tenaga cukup dan memiliki minat dan motivasi yang cukup. Yang ketiga, memahami tujuan. Memahami tujuan yaitu setiap orang yang belajar harus memahami apa dan kemana arah tujuannya serta manfaat apa bagi dirinya. Dengan mengetahui tujuan belajar akan dapat mengadakan persiapan yang diperlukan baik fisik maupun mental, sehingga proses belajar yang dilakukan dapat berjalan lancar dan berhasil dengan memuaskan. Yang keempat yaitu memiliki kesungguhan. Orang yang memiliki kesungguhan belajar harus memiliki kesungguhan. Orang yang belajar harus memiliki kesungguhan belajar agar hasil yang diperoleh memuaskan dan penggunaan waktu dan tenaga tidak terbuang percuma, yaitu lebih efisien. Dan yang kelima, ada ulangan dan latihan. Sesuatu yang dipelajari perlu diulang agar meresap dalam otak sehingga dikuasai sepenuhnya dan sukar dilupakan. Versi lain dalam buku belajar dan pembelajaran, prinsip belajar antara lain yaitu perhatian dan motivasi, keaktifan, keterlibatan langsung atau berpengalaman, pengulangan, tantangan, balikan, dan pengutaraan serta perbedaan individual. Faktor psikologis berpengaruh terhadap suksesnya pembelajaran. Keberhasilan sebuah pembelajaran ditentukan oleh serangkaian proses, atribut, dan struktur psikis atau psikologi yang mengarah pada perbedaan antara pembelajaran secara individu dengan hasil pembelajaran yang sangat baik atau yang buruk. Dalam konteks pembelajaran daring, aktivitas konstruktivitas aktif dan otentik adalah yang paling efektif. Pembelajaran penguasaan dapat dipahami sebagai filosofis pembelajaran. Intinya adalah keyakinan bahwa semua pembelajaran dapat belajar jika diberi waktu dan kesempatan. Maka tidak semua pembelajaran dapat menaiki tanggal atau level taksonomi Bloom kecepatan yang sama, tetapi keyakinan intinya adalah bahwa mereka bisa. Pembelajaran penguasaan juga tidak hanya berfokus pada konten, namun perlu juga berfokus pada proses penguasaan tujuan pembelajaran, khususnya yang terkait dengan konten. Karakteristik peserta didik yang dikembangkan. Salah satunya dalam konteks penilaian, penjelasan berkaitan dengan tingkatan dalam taksonomi Bloom tersebut sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan menganalisis merupakan kemampuan peserta didik dalam memahami dan mencari hubungan dari informasi yang disajikan. Kata kerja operasional yang kemudian dapat diadaptasi menjadi kalimat perintah soal pada tingkatan itu, yaitu bandingkan, organisasikan, tata ulanglah, buatlah pertanyaan, dan temukan. Lalu yang kedua ada tingkatan mengevaluasi berupa kemampuan menilai suatu keputusan atau tindakan kegiatan yang termasuk pada tingkatan ini. Contohnya, kegiatan memeriksa, membuat hipotesis, mengkritik, melakukan eksperimen, dan melakukan penilaian. Lalu yang ketiga ada kemampuan mengekspresi berupa kemampuan menghasilkan ide, produk, atau cara pandangan baru terhadap sesuatu. Kegiatan yang termasuk dalam tingkatan ini yaitu mendesain, membangun, merencanakan, dan menemukan. Lalu yang keempat ada penilaian yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik diwujudkan dalam bentuk pertanyaan, tugas, atau persoalan yang akan dibahas. Terdapat 5 fungsi pertanyaan, tugas, persoalan untuk mengukur pengetahuan peserta didik. Kelima fungsi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengirimkan sebuah konsep
kepada peserta didik yang lain. Lalu yang kedua, memproses dan menerapkan informasi. Lalu yang ketiga ada melihat hubungan dari berbagai temuan. Lalu yang keempat ada menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah. Dan yang kelima adalah mengkaji ulang ide dan informasi secara kesimpulan yang sudah dipaparkan. Kesimpulannya adalah untuk lebih mudah memahami taksonomi Bloom, maka dapat dideskripsikan dalam dua pernyataan, yaitu memahami sebuah konsep berarti dapat mengingat informasi atau ilmu mengenai konsep itu, dan seseorang tidak akan mampu mengaplikasikannya ilmu dan konsep jika tanpa terlebih dahulu memahami isinya. Cukup banyak ranah afektif yang penting untuk dinilai. Namun yang perlu diketahui adalah kemampuan guru untuk melakukan penilaian. Untuk itu, pada tahap awal dicari komponen afektif yang bisa dinilai untuk guru adalah jenis instrumen yang dikembangkan dibatasi sesuai dengan ranah afektif. Yang penting di kelas agar guru dan para pengelola pendidik dapat mengembangkannya. Ranah afektif yang penting dikembangkannya adalah sikap minat peserta didik. Oke, udah di ujung presentasi kali ini. Saya mewakili kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.